Presiden menyetujui usul pembentukan tim pencari fakta kerusuhan demo akhir Agustus hingga tim reformasi kepolisian. Publik kini menanti langkah nyata pemerintah mengusut kericuhan demo hingga pembenahan di tubuh Polri. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, merangkumnya dalam ulasan Istana. Semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Buntut pasca demo ricuh di banyak daerah, dorongan membentuk tim independen pencari fakta mengemuka tak sebatas pada peristiwa. Tuntutan mereformasi institusi Polri juga menggema. Setelah diterima Istana, kemana arah berikutnya? Saya Tifal Solesa, saatnya ulasan Istana. Dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa. Dorongan datang dari Gerakan Nurani Bangsa usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta 11 September lalu. Salah satu usulan membentuk tim investigasi kerusuhan demo. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Usul GNB itu disambut baik Presiden Prabowo. Menteri Agama Nasaruddin Umar bahkan menyebut itu telah lebih dulu dipikirkan Presiden. Iya, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan ini gayung bersambut ya. Apa yang ada dalam Nurani Bangsa itu juga dalam Nurani saya, kata Bapak Presiden ya. Jadi harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Sebanyak 6 lembaga nasional HAM telah lebih dulu membentuk tim independen pencari fakta kerusuhan demo akhir Agustus. Tim ini disebut akan bekerja paralel dengan tim investigasi yang bakal dibentuk pemerintah. Mudah-mudahan tim ini nanti bisa bekerja secara efektif untuk memberikan satu laporan kepada pemerintah dan DPR untuk agar peristiwa yang sama tidak terulang di masa yang akan datang. Dan jika ditemukan adanya satu pelanggaran HAM, justru ini nanti yang akan kita dorong dari sisi penegakan hukum dan juga pemulihan bagi para korban. Namun pada akhirnya Presiden tidak membentuk tim investigasi sendiri. Hal itu disampaikan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai pelantikan Menteri Wakil Menteri baru di Istana Kepresidenan Jakarta. Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus yang lalu itu tidak perlu dibentuk menurut Bapak Presiden. Dan oleh karena 6 lembaga negara HAM yang dipimpin oleh Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik non-justisial independen, maka Presiden mengatakan bahwa silahkan Komnas dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan itu. Dalam pertemuan yang sama, GNB turut menyarankan pemerintah membentuk tim reformasi kepolisian. Usulan itu juga diterima Prabowo. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Presiden Prabowo disebut sudah menyiapkan keputusan Presiden, tapi belum diketahui siapa anggota timnya. Nah, ketika kita membicarakan tentang reformasi pertahanan keamanan dan khususnya Polri itu, tiba-tiba beliau bilang, wah, bapak-bapak ini seperti membaca pikiran saya. Beliau mengatakan bahwa memang akan ada reformasi kepolisian dan kepresnya sudah disiapin menurut beliau. Siapa orangnya, apa
pekerjaan dari tim reformasi itu kami tidak mengetahui sama sekali. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membenarkan rencana terbitnya Kepres pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Targetnya, tim akan memberi rekomendasi untuk revisi Undang-Undang Polri. Sekarang sudah harus dievaluasi kembali dengan menyesuaikan keadaan sekarang dan tuntutan dari rakyat untuk melakukan reformasi kepolisian kita. Jadi seperti apa nanti, nah ini tugas dari komisi atau komite reformasi inilah untuk merumuskan perubahan-perubahan itu, dan saran-saran itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya. Ya, arahnya akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Polri itu sendiri. Pemerintah menjanjikan keputusan Presiden tentang tim reformasi Polri akan segera rampung. Tim reformasi Polri akan berjalan kapan, Mas? Tunggu, insya dalam minggu ini. Mas, dalam bentuk apa itu, Mas? Instrumen hukumnya, Mas? Instrumen hukumnya dalam bentuk Kepres, Mas. Kepres berarti, Mas. Ada target spesifik, Mas, kapan mulainya? Minggu ini insya Allah. Kapolri menanggapi pembentukan tim reformasi kepolisian oleh Prabowo. Menurutnya, proses reformasi di tubuh Polri terus berjalan selama ia menjabat. Selama ini kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan-masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi, baik dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat. Ketua PBHI Julius Ibrani mengingatkan pemerintah, pembenahan menyeluruh di tubuh Polri bukan sebatas karena telah terjadi satu peristiwa seperti kericuhan demo akhir Agustus hingga awal September lalu. Dia terstruktur, dinamikanya terstruktur, maka perbaikannya, evaluasinya harus terstruktur. Saya catat betul usulan-usulan reformasi Polri dari berbagai macam pihak itu muncul ketika ada peristiwa. Tetapi ketika peristiwanya sudah mulai reda, maka orang-orang ini hilang. Tak berhenti di pembentukan tim independen, GNB menyampaikan pesan hak asasi manusia harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Mereka juga meminta para aktivis dan mahasiswa yang ditahan segera dibebaskan. Tindak lanjut atas fakta di balik kejadian menjadi keharusan. Pemangku kepentingan harus berbuat demi memperbaiki keadaan. Kepercayaan publik akan jadi taruhan. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Ian Faris, Kompas TV.